ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan, ada agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, bukan yang ini kan, karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan Ustaz. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel terbaik kita ini. Terima kasih banyak yang selalu menunggu video terbaru dari channel ini. Bagi kalian yang selalu memberikan komentar-komentar positif pada setiap video-video di channel ini, kalian luar biasa. Pada kesempatan kali ini, sama-sama kita akan melihat dan membahas sebuah kebohongan yang menurut saya yang lagi-lagi dibangun oleh seorang mualaf yang bukti kebenarannya tidak ada, dan selagi tidak ada bukti, saya rasa ini adalah hoax. Oke, jadi gini guys, pada video ini sama-sama kita akan melihat cuplikan salah seorang mualaf yang pengakuannya tentang penyebab dia pindah agama ada yang ganjal guys, yang membuat hati saya tergerak untuk membahasnya serta meluruskan apa yang bisa saya luruskan. Dia mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang sudah diubah atau dihilangkan, dan hal itu membuat dia keluar dari agamanya yang lama. Kira-kira pengakuannya seperti ini. Gitu kan, saya tidak mengerti betul agama yang saya anut baru-baru ini gitu kan. Jadi saya merasa saya harus mengadu kepada siapa ketika saya punya masalah. Masya Allah. Kayak gitu Ustadz. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Saya punya media sosial. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitasnya Muslim. Komunitas saya Muslim. Nah, dari situ saya belajar, kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan, ada agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, bukan yang ini kan, karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan Ustaz. Mereka belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal dua agama itu, membandingkan gitu kan Ustaz. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu, seperti itu Ustadz, tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis Ustadz. Saya merasakan bahwa ya ternyata ada informasi. Ada informasi seputar Nabi Muhammad itu. Saya pikir Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan, seperti itu. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Quran pada waktu itu saat saya masih berstatus Hindu. Belum ini kan. Lagi-lagi ini adalah lagu lama, atau lebih tepatnya menurut saya maksudnya gini. Narasi tentang ada ayat Alkitab yang sudah diubah atau dihilangkan sudah tak asing lagi bagi kita sebagai umat Kristen. Narasi ini sudah dibangun oleh para apologet Muslim, misalnya Ahmad Deedat, kemudian diteruskan secara turun-temurun sampai narasi ini dipakai oleh para mualaf dan ustadz-ustadz tertentu yang ingin menyudutkan iman Kristen. Dan narasi ini adalah hoax. Kenapa? Karena sampai detik ini tuduhan bahwa Injil telah diubah tidak ada buktinya. Setelah menonton video tadi, teman-teman merasa ada keganjalan nggak? Bagi saya ada keganjalan. Dalam pengakuannya tadi, mungkin bisa dibilang ini adalah kebohongan yang terus dibangun untuk mencari kebenaran. Ini adalah keganjalannya guys. Tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya, itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis. Oke. Kata mualaf ini ada satu ayat yang dihilangkan dari Alkitab. Kata dia, ayat itu tentang nabi mereka. Dan dia berkata bahwa dia membaca ayat itu dan dia menangis. Nah, pertanyaan saya, kenapa dan dari mana dia bisa membaca ayat itu? Yang jelas-jelas kata dia sendiri ayat itu telah dihilangkan. Nah, ini menjadi keganjalannya guys. Jelas-jelas sudah hilang, artinya sudah tidak ada lagi. Lah, dari mana dia membacanya? Ini kan aneh. Lagian kalau dia menyatakan dia membacanya, saya minta buktinya. Mana buktinya? Pasal berapa, ayat berapa, dan terambil dari Alkitab apa?
dari kitab apa? Cobalah jangan mencari pembenaran untuk membenarkan yang tidak benar. Ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat mualaf tadi untuk membohongi teman-temannya dari seberang, tapi dia tidak bisa membohongi kita sebagai umat Kristen. Yuk kita lihat videonya lagi ya. Keluarga setelah masuk Islam ini gimana respon dari orang tua, saudara-saudara? Orang tua marah, Ustadz. Marah ya? Iya, kebetulan waktu itu setelah orang tua mengetahui ayah saya jatuh sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wow, Ustadz ini bertanya ketika si mualaf ini pindah agama, bagaimana respon dari orang tuanya. Nah, dia bilang orang tua sakit. Mualaf tadi yang mengatakan bahwa orang tuanya sakit. Disambung oleh Ustadz tadi, Ustadz ini dengan berkata alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah dari bahasa Arab yang artinya kalau di Kristen misalnya puji Tuhan atau rasa syukur kita kepada Tuhan. Mungkin saya salah, teman-teman bisa meluruskan pada kolom komentar ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alhamdulillah artinya ungkapan yang menyatakan rasa syukur. Jadi seakan-akan Ustadz ini bersyukur ketika orang tua si wanita itu jatuh sakit. Oke, sampai di sini paham? Mungkin segini dulu video kita kali ini. Semoga video ini dapat menguatkan kita. Jangan lupa pencet like-nya, share ke sosial media kalian, dan silakan berikan pendapat teman-teman tentang video ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless.